Indrawati Septiana dari SMA Negeri Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, mahasiswa PPB dalam jabatan Angkatan 1, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 201503014652. Pada pagi hari ini, tanggal 17 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi barisan dan deret kelas 11 mata pelajaran matematika wajib dan akan saya mulai pada pukul 7:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya nggih? Dengar, Bu. Dengar, Iya. Bu. Putus-putus ini suara saya. Tidak. Oh, tidak. Ya udah. Ini yang join sudah lengkap ya semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa dulu. Yuk Cindy dimulai dulu dengan berdoa. Okay, attention please. Let's pray together. Begin. Udah, Bu. Ya. Sekali lagi saya tanya, suara saya bisa terdengar sampai kalian nggak? Jelas? Bisa, Bu. Oh ya sudah, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita pada materi barisan dan deret. Kalau kemarin itu kita belajar tentang barisan aritmatika, di sini kita belajar tentang barisan geometri, materi terakhir di semester ini ya. Saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Minggu lagi kita PAS. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Ada yang mau gabung ini? Sebentar. Kelihatan nggak dari situ tampilannya? Apa yang kalian amati Di loket. di loket? Ada yang pendapat lain? Ini gambar tentang apa nggih? Itu sepertinya teller di bank ya, Bu? Oh iya, benar Jesselyn, itu teller di bank. Pernah nabung di bank? Pernah, Bu. Ya. Pernah, Bu. Iya, Cindy nabung di bank sebesar 2 juta. Nah, banknya itu memberikan suku bunga misal 3% per bulan. Nah, Cindy mau ke Bali 2 tahun lagi. Kira-kira mau menghitung uangnya besok terkumpul berapa ya gitu. Nah, dengan kita belajar barisan geometri ini, kita bisa menentukan uang yang kita tabung nanti seperti itu. Nah, sehingga mari kita pelajari bersama tentang barisan geometri ini. Kompetensi dasar pagi hari ini yaitu tentang menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kemudian Bu Rika harapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan konsep barisan geometri dengan benar, kemudian menemukan rumus suku ke N suatu barisan geometri dengan benar, dan dapat memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan runtut. Seperti itu. Manfaat yang bisa kita peroleh setelah mempelajari materi barisan geometri ini yaitu pada bidang perbankan ya. Pada bidang perbankan, kita bisa menghitung uang yang disimpan di bank dengan dasar bunga tertentu, biasanya bunga majemuk. Nah, contohnya ini, ada teller di bank, kalian menabung, nanti kita bisa menghitung uang kita banyaknya berapa selama beberapa bulan, seperti itu. Contoh yang lain manfaatnya yaitu pada bidang biologi. Misal kalian besok lulus SMA, mau jadi saintis kemudian bekerja di lab, kalian nanti bisa menghitung perkembangbiakan bakteri di lab. Misal contohnya di tempat kalian bekerja ya, kok ini bakteri penyebab diare kok berkembang pesat. Nah, mau dilihat perkembangan bakterinya itu selama beberapa jam, perkembangbiakannya kok cepat sekali, nanti bisa pakai barisan geometri ini juga. Ini contohnya, ada gambar bakteri ya ini ya. Nah, bakteri itu berkembang biak dengan membelah diri. Jadi, bakteri satu kemudian membelah jadi dua. Pembelahannya nanti yang satu ini jadi dua lagi, dan seterusnya. Itu namanya membelah diri, itu seperti itu. Gitu ya. Nah, ini Bu Rika tampilkan. Ada seorang tokoh
matematikawan Leonardo Fibonacci namanya. Pernah mendengar atau pernah membaca biografinya tentang Leonardo Fibonacci? Belum, Bu. Baru ini. Nah, Iya, jadi Leonardo Fibonacci itu adalah seorang matematikawan dari Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Nah, yang bisa kita teladani dari Leonardo Fibonacci ini yaitu semangat belajarnya yang tinggi dalam dirinya sehingga membawa dia melakukan perjalanan ke Mesir, ke Syria, kayak gitu. Kemudian dia berhasil menerbitkan buku Liber Abbasi. Bisa kita teladani dari Fibonacci ini yaitu terus-menerus dia selalu berinovasi dalam menemukan sesuatu yang baru. Nah, sehingga ia berhasil menemukan deret Fibonacci yang sangat berguna bagi dunia perhitungan matematika, bagi dunia pendidikan dan bisnis perdagangan. Mungkin kalian bertanya barisan Fibonacci itu apa sih? Nah, nanti kalian bisa browsing di internet tentang barisan Fibonacci itu yang bagaimana. Kemudian, ada baiknya kita mengingat kembali tentang barisan bilangan. Di sini Bu Rika punya beberapa batang korek api yang saya susun sedemikian sehingga yang kamu lihat seperti ini. Pada susunan pertama di situ ada berapa batang korek api ya? Pada susunan pertama ini. Ada berapa di 4, sini? Bu. 4, Bu. Ada 4 4. kali. Iya, terus di susunan yang kedua ada berapa? Ada berapa batang korek api? Ada Berapa? Dihitung dulu. 7. 7, ya ada 7. Kemudian yang ketiga itu ada 10. Yang susunan keempat ada 13. Coba kalian amati dari batang korek api yang Bu Rika susun itu membentuk suatu barisan, ya kan? Membentuk suatu barisan. Bisa kalian amati di sini 3. 3. Jadi dari 4, jadi susunan pertama ke susunan kedua itu ditambah atau dikurangi? Ditambah ya. Ditambah dengan berapa? 3. Kemudian dari susunan kedua ketiga juga ditambah dengan 3 lagi. Kemudian dari susunan ketiga keempat juga ditambah 3 lagi. Nah, ini kalau susunannya dengan selisih yang sama seperti ini dinamakan barisan apa kemarin? Aritmatika. Iya, betul. Barisan aritmatika. Masih ingat ya? Oke, sekarang kita lanjutkan kalau begitu. Yuk, sekarang kalian jawab ya. Bu Rika punya pertanyaan buat ngukur kemampuan awal kalian. Nanti dijawab di kolom komentar nggih. Di kolom chat ya. Nomor 1, Bu Rika punya ini. Manakah yang termasuk barisan geometri? Yang A 2 3 4 5 atau yang Bu, share screen-nya. ini sudah nampak belum? Sudah, Bu. Ya, sekarang kalian jawab. Jawabannya yang A, B, atau yang C? Dijawab di kolom chat. Yuk, Bu Rika tunggu 1 menit. Iya, dijawab di kolom chat. Yuk. Yang ya, B, Bu. Iya, dijawab di kolom chat aja yuk. Ya, Bu. B, Bentar, Bu. ya. Wah, kebanyakan sudah betul ya jawabnya yang B. Lanjut sekarang nomor 2. Rumus suku ke N barisan geometri. Rumusnya yang mana? Yang A, UN sama dengan A plus N-1 kali B, atau opsi B, UN sama dengan A kali R pangkat N-1, atau yang C? Silahkan kalian jawab lagi di kolom komentar. Oleh ini sudah menjawab. Masih ingat dulu di SMP pernah ya? Barisan geometri, barisan aritmatika di SMP pernah ya? Jadi setidaknya masih ingat dikit-dikit. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, pada pagi hari ini kita juga berdiskusi seperti biasanya, nanti diskusinya di WA Group ya. Langkah yang pertama yaitu stimulasi. Nanti Bu Rika berikan suatu stimulus agar pola pikir kalian terbentuk tentang barisan geometri ini nanti. Kemudian identifikasi masalah, silahkan nanti bertanya yang kiranya belum paham. Pengumpulan data dan pengolahan data, seperti biasanya pada tahap ini nanti kalian
laksanakan di WA grup kelompok kalian masing-masing. Silahkan diskusi, nanti Bu Rika pandu di situ, di grup WA kalian. Kemudian verifikasi, pembuktian, nanti kalian presentasi di Google Meet ini. Selanjutnya yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nanti setelah kalian mempresentasikan, kalian simpulkan apa yang kalian peroleh dari diskusi kalian itu. Kita amati ya, Bu Rika punya selembar kertas. Kelihatan ya? Kelihatan Bu Rika bawa selembar kertas ini? Kelihatan, Bu. Iya. Dari selembar kertas ini, oke ya, sambil berdiri kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan ya Bu Rika bawa selembar kertas ya? Ya. Satu kertas ini Bu Rika lipat seperti ini. Saya lipat ini. Bu Rika lipat seperti ini. Ada berapa bagian kertas yang sama besar? Kertas yang sama besar setelah saya lipat. Ada berapa ini? Dua. Ada dua bagian yang sama besar. Terus kalau dari sini saya lipat lagi. Saya lipat lagi begini. Saya lipat lagi ya. Begini. Ada berapa bagian nanti yang sama besar? Bagian kertasnya ada berapa? 4. Ada 4. Kalau ini saya lipat lagi. Seperti ini. Kemudian saya buka lipatannya. Ada berapa ini? 8. Ada 8. Oh, ada 8. Gitu ya. Jadi tadi di awal ada kertas, kemudian dilipat. Saya lipat begini, ada berapa? 2. Dilipat lagi jadi berapa tadi? 4. Kemudian dilipat lagi kecil dan seterusnya jadi 8 dan seterusnya. Ya kan? Jadi begini ilustrasinya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Tadi di awal ada berapa? 1 bagian kertas, gitu. Kemudian saya lipat menjadi ada berapa bagian kertas lagi? 2. Terus saya lipat lagi jadi 4 bagian. Terus saya lipat lagi jadi 8. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bagian-bagian kertas lipatannya itu membentuk suatu barisan. Ya enggak? 1, 2, 4, 8. Misalkan ya, 1 sebagai suku pertama atau U1, 2 sebagai U2, dan 4 sebagai U3, 8 sebagai U4. Nah, apa yang bisa kalian amati di situ? Terbentuk Barisan deret. Barisan geometri. geometri. Kok bisa membentuk barisan geometri? Kenapa? Karena bentuk perkalian. Apanya? Rasionya Rasionya dikali 2. Pengalinya 2. Jadi setiap 2 suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama. Kalau kalian perhatikan ya, dari U1 ke U2 itu dikali berapa nggih? 2. Dari U2 ke U3 dikali 2 lagi. Dari U3 ke U4 juga dikali 2 lagi, sehingga nanti membentuk perbandingan seperti ini. U2 dibanding dengan U1 itu nilainya sama dengan U3 dibanding U2. Dan seterusnya sampai nanti UN per UN-1 sama dengan 2. Gini kan ya konsepnya. Nah, barisan bilangan seperti ini disebut barisan geometri dengan perbandingan setiap 2 suku berurutannya yang dinamakan dengan rasio. Dari sini, menurut kalian barisan geometri itu apa sih? Rasionya sama, Bu. Barisan yang rasionya sama. Mungkin ada pendapat lain, barisan geometri itu barisan yang bagaimana sih? Saya, Bu, barisan geometri adalah jenis barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu kesulitan. Oh ya, oke. Terima kasih ya yang sudah jawab. Jadi barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan dengan perbandingan atau rasio antara 2 suku yang berurutan selalu tetap. Itu namanya barisan geometri, itu seperti itu. Nah, saya punya beberapa barisan ya di sini. Ada A, B, C, D. A, min 1, 1, 3, 5, 7. B, 1, min 4, 16, min 64. Dan seterusnya. Yang C, 30, 25, 20, 15. Yang D, setengah, 1/4, 1/8. Nah, dari beberapa barisan ini, menurut kalian mana sih yang merupakan barisan geometri?
C. C, B. 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 Ada pendapat lain lagi? Jesslyn, B, Bu. B sama D, Bu. Cindy jawabnya B sama D. Zego, salah nggak apa-apa. Nanti kita belajar bersama lagi. B dan yang D. B sama D. Sekarang coba ya kita amati. Oke, kita amati bersama sekarang. Pada yang A, itu kan barisannya men 1, 1, 3, 5, 7. Kalau kalian perhatikan di situ, dari bilangan 1 ke 1, itu ditambah dengan 2. Dari 1 ke 3, itu ditambah dengan 2 lagi. 3 ke 5 juga ditambah dengan 2 lagi, dan seterusnya. Berarti mendapat suku berikutnya itu dengan ditambah 2. Itu. Berarti kalau nomor A ini termasuk barisan apa? Kalau cirinya seperti ini. Aritmatika. Iya, barisan aritmatika. Kemudian untuk yang nomor 2, tadi ada yang menjawab B itu termasuk barisan geometri. Coba kita lihat. Dari 1 ke men 4 itu dikali dengan men 4. Dari men 4 ke 16 dikali men 4 lagi. Dari 16 ke men 64 juga dikali men 4 lagi. Berarti ini termasuk barisan geometri karena rasio atau pengalinya sama setiap bilangan yang berurutan. Kemudian untuk yang C ini termasuk barisan apa kalau begini kondisinya? Aritmetika. Iya, karena dikurangi 5 terus seperti itu. Untuk yang D, dari setengah ke 1/4 itu dikali setengah. Dari 1/4 ke 1/8 juga dikali setengah lagi. Dari 1/8 ke 1/16 juga dikali setengah lagi. Ini juga merupakan barisan apa? Geometri karena rasionya sama. Nah, oke, terima kasih yang sudah menjawab betul tadi. Untuk B dan D itu termasuk barisan geometri. Nah, barisan geometri itu ada yang geometri naik itu kalau rasionya lebih dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1 disebut dengan barisan geometri turun. Yang tadi setengah geometri turun. Nah, untuk LKPD bahan ajar sudah Bu Rika sampaikan ya kemarin ya. Sudah dibaca dulu di rumah tadi malam? Sudah ya? Kalau kalian lihat di LKPD-nya itu berikan suatu kegiatan belajar yang harus kalian amati. Di situ Bu Rika ceritakan ada sebuah legenda dari Persia tentang barisan geometri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada suatu kota di Persia sana ada raja yang pintar bermain catur. Nah, suatu ketika raja menantang seseorang bermain catur. Sebelum permainan dimulai, rakyatnya itu, seorang itu mengajukan permintaan jika dia menang dalam permainan catur, dia menginginkan hadiah gandum sesuai banyak kotak-kotak pada papan catur dengan ketentuan 1 butir gandum pada kotak pertama, 2 butir gandum pada kotak kedua, dan 4 butir gandum pada kotak ketiga. Demikian seterusnya, sehingga banyak gandum pada setiap kotak adalah 2 kali banyak gandum pada kotak sebelumnya. Dan raja dapat menerima permintaan rakyatnya itu. Nah, ketika akhirnya orang itu menang, rajanya bingung mau menyiapkan gandum-gandumnya. Gitu. Nah, agar lebih memahami konsepnya, maka nanti kalian, ini ya, di sini Bu Rika bantu, misalkan banyak gandum pada kotak ke N, itu adalah dimisalkan dengan UN, dan banyak gandum pada setiap kotak adalah 2 kali banyak gandum pada kotak sebelumnya. Kemudian tentukan nilai perbandingan gandum setiap kotak. Itu kegiatan belajar pertama kalian di LKPD. Kemudian selanjutnya dengan cerita yang sama, nanti tentukan rumus suku ke N dari pola barisan banyak gandum setiap kotaknya itu. Nanti kalian diskusikan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 ini? Ya, Bu. Oke, berarti bisa lanjut ya nanti untuk diskusinya. Gunakan buku atau bahan ajar sebagai referensi kalian berdiskusi di grup WA kalian. Jadi nanti selama 25 menit sampai 30 menit kalian berdiskusi di grup WA kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian unggah atau kalian upload LKPD kalian di Google Classroom.
Kemudian nanti diskusi kembali lagi ke Google Meet ini nggih. Sekarang kalian diskusi di grup WA masing-masing selama 30 menit. Tolong presentasinya nanti disiapkan ya. Sekarang kalian berdiskusi dulu bersama kelompok kalian di sini. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, boleh melalui Japri atau chat di sini, atau bisa dengan voice note atau video call bersama juga nggak apa-apa kalau mengalami kesulitan. Selamat bekerja ya. Oke, ini tadi kan kalian sudah berdiskusi ya di grup WA. Sekarang silahkan kalian menampilkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silahkan yang mau menampilkan terlebih dahulu, kelompoknya siapa? Ini saya stop share dulu aja, biar nanti bisa menampilkan yang lain. Kelompok tidak tampil mukanya karena kendala sinyal nih, nggak apa-apa. Yang penting kalian menyimak semua kan ya? Nggak apa-apa. Ya, Bu. Yuk, segera yang mau menampilkan, waktunya nanti kita selesai pukul 8.40, harus sudah. Bentar. Oh nih, udah nih. Yang lain teman-temannya sudah kelihatan presentasi dari Anis lembar kerjanya? Sudah, Bu. Oke, silakan Anis. Oke, silakan dari kelompok 2 mau menampilkan di sini. Ya, yuk. Kelihatan ya? Oke, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tadi. Langsung saja. Hasil diskusi kami, kotak KN 1, suku KN U1 sama dengan A, jumlah gandumnya 1. Barisan geometrinya 1 sama dengan 1 kali 2 pangkat 0. Kotak KN 2, suku ke U2, jumlah gandumnya 2. Barisan geometrinya 2 sama dengan 1 kali 2. Kotak ketiga, suku ke U3, jumlah gandum 4. Barisan geometri 4 sama dengan 1 kali 2 pangkat 2. Ya, kemudian? Gandum 8. Barisan geometrinya 8 sama dengan 1 kali 2 pangkat 3. Kotak N5, suku ke U5, jumlah gandumnya 16. Barisan geometri 16 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4. Kotak ke-6, suku ke U6, jumlah gandum 32. Barisan geometri 32 sama dengan 1 kali 2 pangkat 5. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jika diperhatikan, banyaknya gandum tiap kotak di atas membentuk barisan geometri dengan perbandingan yang tetap 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ya. Jadi, rasionya berapa itu? Perbandingannya? Rasio perbandingannya 2. Iya, 2. Nah, barisan seperti ini disebut dengan barisan geometri. Iya. Dengan perbandingan suku berurutan. Iya. Jika apa itu? Jika nilai perbandingan itu adalah R dan barisan geometri tadi adalah U1, U2, U3, dan seterusnya, UN-1, UN, maka rumus R ada sama dengan UN per UN-1. Oh iya, terima kasih. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yeay, sudah. Mungkin ada tanggapan lain dari kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 2? Atau sudah sepakat dengan hasil yang disampaikan dari kelompoknya Anis? Ada pertanyaan atau tanggapan? Enggak? Oke, kalau tidak ada bisa lanjut. Yuk, kelompok yang lainnya. Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan Cindy. Kelompok 1. Kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah. Ini kegiatan belajar 2 ya, yang mencari rumus suku ke N. Yuk. Iya. Ini dari kelompok 1. Ya. Diskusinya menghasilkan ini dan ini, misalkan sebuah barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka rumus ke N dari barisan geometri tersebut adalah UN
dengan Sama N dengan? adalah asli. Iya, UN-nya Ingat apa kembali itu? cerita raja yang terkejut tadi. Jadi Sebentar, berapa butir Cindy. gandum pada kotak terakhir? Sebentar, Cindy. Tadi rumus UN-nya apa? Rumus UN sama dengan? A UN sama kali dengan? R N-1. Pangkat N-1. Iya, jadi disimpulkan bahwa dari kegiatan diskusi yang kalian lakukan bisa diperoleh ya, kalian bisa menemukan bahwa rumus suku ke N dari barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan A kali R A pangkat kali R N pangkat min. N-1. Iya, begitu. Oke, kalau sudah, terima kasih kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Terima kasih. Oke, lanjut dulu. Silahkan kelompok yang lain. Kelihatan. Ini yang kegiatan belajar 3 ya. Ya, dari kelompok 4 ini hasil dari diskusi kelompok kami. Dari pukul 7 sampai 10 sama dengan 3 jam. Lama berkembang sama dengan 3 jam. 3 jam sama dengan 180 menit. A sama dengan 10. R sama dengan 2. U9 sama dengan AR pangkat N-1. Sama dengan 10 kali 2 pangkat 8. Sama dengan 10.256. Sama dengan 2.560. Jadi banyak bakteri setelah 3 jam adalah 560. Iya. Mungkin ada pendapat lain, jawaban lain? Ada jawaban lain dari kelompok lain? Nggak ada. Oke, terima kasih ya dari kelompok berapa tadi? 4 ya, Reva ya. Terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya. Kelihatan, Bu. Di Zoom. Ya. Oke, ini menjawab dari LKPD yang pertama ya, kegiatan yang di awal. Ya, Dian mau menambahkan. Jadi, di situ kan pertanyaannya coba tuliskan tentang konsep barisan geometri atau definisinya menurut bahasa kalian sendiri. Apa, Dian? 1854. Yang J jawabannya 1/2, 1/4, 1/8, dan 1/16. Iya. Yang D jawabannya 4, 8, 16, dan 32. Iya, jadi yang termasuk dari situ, yang termasuk barisan geometri adalah opsi B, C, dan D. Bisa nggak? Cara apa itu namanya? Mana yang barisan geometri, mana yang bukan? Oke. Sekarang coba kalian tadi sudah berdiskusi, apa hasilnya? Silahkan kalian simpulkan di sini. Jadi apa, Dwi? Jadi barisan geometri itu yang gimana? Punya rasio tetap. Punya rasio tetap. Terus rumusnya bagaimana? UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, itu. Ada yang mau menambahkan lagi untuk kesimpulannya? Oke, langsung ya. Saya share screen dulu. Memperkuat dari kesimpulan yang sudah disampaikan. Kelihatan ya dari situ? Sudah terlihat belum presentasi dari saya? Sudah. Oke, sudah. Jadi memperkuat jawaban Cindy. Dwi tadi ya tentang barisan geometri. Tadi Dwi menjawab barisan geometri itu adalah barisan yang rasionya tetap begitu. Jadi di sini saya perkuat lagi barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan dengan perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Kemudian rasionya bisa dinyatakan dengan R sama dengan UN per UN-1. Dan jika U1, U2, U3 merupakan susunan suku-suku barisan geometri dengan R adalah rasio, maka suku ke N dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana N adalah bilangan asli. Nah, nanti setelah ini Bu Rika sampaikan soal yang saya
buat dalam bentuk Google Form. Nanti linknya seperti biasa saya share di WA grup kalian. Nanti kalian dikerjakan secara jujur di rumah kalian masing-masing selama 10 menit ya. Nanti bentar lagi setelah saya tutup pembelajarannya, saya kirim linknya. Gitu nggih? Link soalnya nanti kalian kerjakan. Bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini? Apa saja yang kalian bisa temukan dalam kegiatan pada pagi hari ini? Dari pagi hari ini saya bisa menemukan rumus barisan geometri. Jadi ketika ada soal tidak perlu menjajar bilangan. Oh, gitu ya. Jadi tidak perlu jajar bilangannya. Cukup pakai rumusnya udah selesai gitu ya. Iya, Bu. Iya, ada lagi mungkin? Nah, Dwi mau menambahkan apa yang bisa kamu dapat dari belajar pagi hari ini? Terdengar dari situ suara saya? Terdengar, Bu. Iya, apa? Nah, Rizka mau menjawab. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Mengetahui penemu bilangan Fibonacci, yaitu Bapak Leonardo Fibonacci. Oh iya, jadi Rizka bisa mengetahui ya penemu bilangan Fibonacci, yaitu Bapak Leonardo Fibonacci. Menginspirasi nggak tadi? Terinspirasi karena dia semangat belajarnya, terus bisa berhasil menemukan bilangan deret dan menerbitkan buku. Nah, Bu Rika harap kalian semangatnya juga seperti Pak Fibonacci itu. Dia selalu berinovasi, semangat belajarnya seperti itu. Di umurnya yang masih muda, dia sudah menerbitkan buku ya yang bermanfaat bagi orang di mana-mana ya itu ya, di Eropa menemukan bilangan Arab tuh ya itu. Nah, berharap juga semangat kalian juga seperti Pak Fibonacci itu. Oke, terima kasih sudah merefleksikan. Nah, nanti kalian di rumah tolong dibaca-baca lagi ya buku Matematika Wajib kelas 11 halaman 202, dibaca-baca lagi di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari di rumah tentang deret geometri. Pertemuan terakhir kita nanti menjelang PAS, kalian pelajari deret geometri. Jadi PAS-nya sampai deret geometri sampai selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, kalian tetap semangat belajar. Sebentar lagi PAS, tetap menjaga kesehatan dalam kondisi seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan doa yuk untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk, salah satu pimpin doa. Attention please. Let's pray together. Begin. Finish. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini ya. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Demikianlah praktik pembelajaran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.